Nah, yang seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat buruk, tomak, rakus, dengan kekuasaan dia mengambil hak milik orang lain. Wa inna ma dakhala al-ishtibah ala ahli ad-din min haitsu ihmalihim an-nadhar fi thalath umur. Nah, sekarang perkara syubhat. Syubhat pun kita hindari, jangan kita lakukan. Nah, sekarang syubhat ini ikhwan ada 3 tingkatan kata Imam Haddad. Menurut orang-orang yang memang berpegang teguh dengan agama, melindungi diri segala keburukan, menjauhi segala keburukan, hal-hal yang syubhat itu dia perhatikan. Kalau yang haram itu jelas, ikhwan. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, yang tidak jelas ini yang syubhat. Bagaimana kita menyikapi seandainya kita bergaul dengan orang yang punya rezeki yang syubhat? Syubhat itu ada 3 di sini disebutkan. Al-awwal beliau mengatakan tarkut taftish min mawdihi wa bayanu dzalika anna an-nas binisbati ilaika thalathata ashkhas. Yang pertama, manusia itu ada 3 di hadapan kita. Al-awwal tarkut taftish, engkau tidak perlu untuk mencari tahu. Tidak perlu mencari tahu. Wa bayan dzalika anna an-nas binisbati ilaika thalatha ashkhas. Pertama, syakhsun ma'rufun indaka bil khair was salah. Fa kullu man min ta'amihi wa amalihi idza syi'ta wa la tas'al. Pertama, orang tidak perlu kau tanya, ya, tidak perlu teliti, adalah ketika ente yakin ini orang soleh. Ini orang-orang baik. Kita tahu ini orang ngerti agama, dia orang soleh, kita orang soleh, kita tahu perdagangannya bagus. Maka ketika dia memberi sesuatu kepada ente, tidak perlu tanya dari mana duit ini, atau mencari tahu, tanya orang lain dari mana dia ngenjuk kita makanan atau pakaian, tidak perlu. Kalau ente yakin ini orang-orang baik, orang soleh, bahkan pemberian mereka jangan kau tolak. Ya, seorang solihin, seorang kiai, seorang habaib, ente kenal ini guru ente yakin mereka ini orang-orang yang berkah, harta mereka berkah yang mereka miliki, maka ketika mereka memberi, ya tidak usah butuh lagi ente nak periksa ini periksa itu, terima. Bahkan boleh untuk minta tambah kalau ente punya keinginan minta tambah, minta. Karena apalagi makanan dari orang-orang soleh itu syifa, dawa, obat buat hati kita, bahkan buat penyakit zahir kita. Macam kita kadang-kadang ketemu guru-guru kita yang Masya Allah, ya, orangnya suka memberi. Ya, contoh salah satu dikenal di Malaysia itu Habib Ali Batu Pahat. Ada fotonya di sini rasanya. Nah, itu nomor 2 tuh, ya, Ustaz Muhammad. Yang Habib pakai kopiah putih itu, kurus untuk wali min kibar auliyaillah wa zuhud wara' luar biasa. Sampai beliau wafat, wali kibar auliya, ente kenal habaib besar Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Jindan, Habib Muhammad Al-Maliki. Itu semua kalau ke Malaysia mewajibkan untuk berziarah ke beliau. Rumah beliau kecil, ikhwan. Ya, Fagir alhamdulillah pernah mampir ke beliau, pernah duduk sama beliau, pernah ziarah ke beliau, bahkan disuruh beliau untuk baca tahlil. Orang yang terkenal zuhud luar biasa. Sampai akhir hayat hidup masih ngontrak rumah. Jadi ente jangan sedih, ikhwan. Yang masih sudah kawin 7 tahun masih ngontrak rumah. Allah tidak bakal nanya ente, ngapa ente mati belum punya rumah dewek, tidak bakal ditanya. Jangan sedih. Ini wali Allah. Yang dipikirkan adalah akhirat, kedudukan di sisi Allah. Untuk apa kalau kita ngejar pengen dapat dunia, pengen dapat rumah dewek, tapi tahan kita meninggalkan seluruh pintu akhirat. Tidak sempat majlis, tidak sempat masjid, tidak sempat melakukan ketaatan, sibuk ngejar dunia biar dapat rumah dewek. La ilaha illallah. Sabar kan? Nah, beliau sampai wafat, rumah masih rumah kontrakan. Rumah kontrakan bukan rumah mewah, kawan. Ya, rumah beliau ini, ya, anda bukan cerita ujiwang, Ustaz, datang dewek, alhamdulillah. Itu rumah beliau lantainya cuma plesteran, semen plesteran baik, lantai. Atap tidak pakai plafon. Rumahnya dinding batu sebegini, pucuknya papan tutup papan. Sangat sederhana. Nah, waroknya beliau radhiyallahu an, itu pernah ada orang ketemu beliau di jalan. Waktu itu sangat panas terik matahari lagi. Berjalan kaki beliau dengan nunduknya jalan. Ada seorang menemui beliau, ketemu, ya Habib, nak kemana antum Habib?
Ana nak ke rumah Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan itu pemilik rumah yang dia sewa itu. Nak ngapa Habib? Biar aku boleh sampai ke, kalau Habib udah hajat apa? Ida, ana punya hajat sedikit, tapi penting, kata dia. Naik Habib, belok Habib, naik mobil. Nah, biarlah dikit lagi sampai, kata dia. Hanya orang penasaran, apa dia Habib, hajat Habib nih, ke situ sampai Habib harus natangnya dewek. Kata beliau, aku ni punya hajat sikok kecil, tapi penting ini. Aku ni pengen nancep ke sikok paku di dinding. Aku harus izin dulu sama dia. Jadi aku datang nak minta izin, nak nancep ke sikok paku. Sallallahu alaihi Nabi. Kalau kita mantap kemauan, serem ya kawan. Yang ngaso di kita mayal, masuk rumah dinding masih rapi bersih, kita keluar ada 70 lubang. Dan kita tak peduli. Kita anggap bukan dosa, bukan tuntutan di akhirat. Padahal itu bakal tuntutan dari Allah. Ini orang wali soleh, mikibar, auliaillah, saking takutnya nak nancep sikok paku, boleh minta izin dulu. Minta izin dulu. Ini warok, sifat warok. Di antara sifat warok juga beliau waktu itu dikunjungi oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Hafidhahullah wa ta'ala bi hayati wa nafa'ana bihi dinil akhirah. Waktu itu Habib Umar dari Singapura ke Johor ke Batu Pahat. Itu rombongan ngikut Habib Umar ramai banget. Mobil mungkin ada puluhan. Mobil orang Malaysia, orang Singapura ikut. Kenapa ini momen yang sangat luar biasa. Habib Umar mau ziarah ke Habib Ali Batu Pahat. Udah, boleh dikabari. Beliau itu menerima dengan apa adanya. Udah selesai, wong lah bubar, lah balik galau. Beliau keluar dari rumah, beliau datangi rumah tetangganya sikok-sikok. Untuk apa? Untuk minta maaf. Barangkali ada yang pakai depan rumah kamu, ngalangi kamu lewat mobil tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Saking sifat warok itu ya kawan. Takut punya dosa sombong tapi tidak ketahuan. Beliau datangi sikok-sikok, jiran-jiran. Itu Habib Ali. Minta ridha, minta maaf barangkali ada tamu yang mungkin berbuat sikap tak bagus depan rumah mereka. Ada yang macam itu gitu. Nah, Habib Ali Batu Pahat ini, ya. Beliau subhanallah ada hal. Wong kadang-kadang takut datang ke beliau. Dan beliau tidak sembarang wong. Kadang-kadang teropong oleh beliau. Wong nak datang. Ada terimanya. Ada yang dia betak duduknya lama, diajaknya kelakar, diajaknya berbacuan segala macam. Tapi kalau orang yang beliau tidak suka, misalnya orang yang terlalu hubud dunia dan apa, kadang-kadang orang datang orang soleh cuma untuk dunia kan. Minta doa, biar naik pangkat, biar dapat jabatan, biar segala macam. Orang soleh tidak demen seperti itu. Kadang-kadang beliau tidak terima. Nah, Habib Ali antara salah satu sifat beliau, ya, suka memberi duit. Banyak, ngantar banyak. Termasuk saya sendiri dapat pernah alhamdulillah diunjuk oleh beliau duit. Kadang duit, beliau dikasih orang duit, beliau kasih lagi ke orang lain. Nah, orang ngasih ke beliau, ya, duit. Katakanlah nilai duit itu di mata Allah ya biasa. Tapi ketika sudah diterima oleh beliau, dipegang oleh beliau, lalu diberikan ke ente, itu sudah beda. Duit dari orang soleh. Nah, ini contoh. Ketika dapat duit dari orang soleh ini, kebanyakan kita kadang-kadang salah. Kita apa kan? Kita jadi kejimat. Kita simpan, mungkin ente lama meeting, ya barangkali di sini lama ente barangkali untuk kebanggaan. Oh, duit Habib Ali, duit Habib Ali. Siapa pun tahu ini punya duit Habib Ali Batu Pahat. Nah, itu kurang manfaat seperti itu. Labas, ada suatu nilai plus. Ente bangga karena duit wong soleh. Artinya ente cinta wong soleh. Tapi yang lebih abdal ikhwani, kalau ente dapat duit dari orang soleh atau makanan dari orang soleh, apalagi bekas dari tangan dia langsung, itu duit dari balik contohnya, jangan ente keramatkan. Tapi ente beli makanan dan minuman, kumpulkan keluarga ente, makan bareng-bareng. Maka insya Allah jadi obat. Syifa. Jadi obat, jadi syifa untuk kita makan. Mengapa? Bukan sembarang duit je sama baik, duit 100 merah. Jadi gitu nih, 200 ribuan merah, mungkin buruk duit tadi. Tapi duit ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari orang soleh. Beli ke makanan. Pakaian boleh, tapi lebih abdul makanan dan minuman yang bisa langsung larut ke tubuh kita. Menjadi obat penawar malasnya kita, kotoran dosa yang haram-haram diri kita ini akan insyaallah luntur dengan makan seperti itu. Apalagi kita niatkan, suapkan anak bayi ente kasih, istri ente kasih, emak ente kasih. Itu caranya. Jadi bukan disimpan baik dikeramatkan. Ya, kalau dapat makan, apalagi minuman makanan yang langsung dari orang soleh, berkah luar biasa. Disentuh oleh mereka itu sudah datang suatu keberkahan yang sangat. Nah, pertama kata beliau, kalau kau jumpai orang itu orang soleh, tidak perlu kau periksa, tidak perlu tanya-tanya, sudah terimalah, yakinlah, bismillah, ini orang soleh yang nunjuk kita, yang ngasih kita orang soleh. Bahkan kalau itu mau minta lebih pun boleh, dianjurkan. Kenapa? Vitamin, obat ini buat ruh dan jasad kita.
Tapi kalau orang-orang kaya yang fasik, naudzubillah, tolak kalau bisa. Enggak dijelaskan oleh beliau di sini, ya Imam Haddad. Yang pertama, jadi kalau ente kenal, kata beliau, kau tahu tentang orang itu, tentang kesolehannya, kebersihan hartanya, maka tidak perlu kau cari tahu. Yang dikasih ke ente ini duit dari mana? Karena yakin insyaallah itu duit dari yang halal, yang bersih, yang berkah. Wathani syahsun majhulun indak wala ta'rifuhu bi khair wala syarr. Fa idza aradta an tu'amil hadha aw taqbal hadiyah min faminal wara' an tas'ala walakin birrifiq hatta innaka law arafta annahu bi yataskassar qalbuhu lidzalika fasqut afdal. Yang kedua, kalau engkau tidak jelas ini orang, kita tidak kenal ini orang apakah dari sumber rezeki yang halal atau yang haram. Kita tahu ini orang punya dua pekerjaan itu, sumber halal dia ada, sumber haram dia ada. Nah ketika dia ngenjuk, ya, kalau ente mampu untuk bertanya dengan cara gimana ngobrolnya indah gitu, banyak duit caknya, baru gajian apa? Iyo, aku ni alhamdulillah baru dapat gajian tanggal muda. Berarti tahu gitu sumbernya dari gajian yang kita lihat pekerjaannya apa, pekerjaan halal bagus, boleh. Kalau kita dengar ngomong, gajian, gajian dari mana ni? Aku baru dapat kontrakan dari situ nah. Kau tahu kontrakannya, toko dia digunakannya untuk tempat wong berbuat maksiat misal, itu bahaya. Nah dari situ misal kita bisa nanya dengan refleks, dengan cara yang baik, yang indah, sehingga tidak membuat dia tersinggung, atau cari tahu lewat orang lain. Kita tidak kenal. Aku ni tak tahu, ada kawan sih kau budak majlis ngawak seorang bapak-bapak, jiwanya pejabat dia tu misalnya gitu tadi. Kebetulan dia tadi ngajak kita selfie, foto pula, ada aja foto, kita foto simpan. Tanya kawan, kenal tak kau sama? Oh kenal, ini, itu kenal part kami ni. Ini, segam budak. Misalnya kawan kita ngomong, berarti ini sumbernya. Tak apa-apa, ini masalah bukan untuk mencari fuduli, bukan codean, bukan nak tahu. Kita cuma sebatas pengen tahu, ini sumber rezeki ini boleh tak aku makan? Kalau aku makan bisa meracuni diri aku, akan aku tinggalkan. Tapi kalau memang tidak, maka aku akan ambil, aku manfaatkan. Kita tidak tahu, kita tidak punya marifah, tidak punya pengenalan tentang orang itu. Nak nanya dia, tidak baca, cari tahu, mungkin ada orang kenal sama dia. Mungkin ada orang tahu tentang dirinya, sumber rezeki dari mana. Kalau kita tahu khabar dari orang, ternyata ini orang-orang baik, punya sumber rezeki yang baik, maka setelah tabayun, kita boleh makan, boleh kita gunakan. Kalau tidak, maka tinggalkan. Nah untuk bertanya tadi, kalau kita memang mampu bertanya, tanya. Kalau tidak pacak bertanya, takut kaget unit tersinggung, ya sudah, istafti golbak, tanya dari kau, nak kombe apa tidak. Ini tidak jelas. Nah inilah posisi namanya syubhat, ya tidak jelas. Ini halal apa haram. Ketika ente ngerasa tidak butuh, ya sudah tinggalkan, kasihkan orang lain. Nah memberikan sedekah yang seperti ini kepada orang lain tidak dosa, karena tidak jelas, bukan haram ini. Halal pun kita mungkin boleh jadi haram, tapi haramnya tidak jelas. Kita tidak berani makan, kita boleh juga ke orang fukara, orang masakin, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu syubhat atau haram, ya jangan. Ya, pahala tidak dapat, itu pun menjerumuskan orang lain bisa jadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Hatta innaka law arafta annahu yatakassar qalbuh lidzalika fasukun afdal. Maka kalau ente takut kaget dari singgung atau kecil atau gimana, ya sudah ente diam, tinggal baik sikap. Tadi ya nak ente pakai beda atau gunakan, kalau dengan nunjuk, misalnya baik kita nunjuknya makanan, dia tolak dengan lembut, alafu, ana sudah makan. Walaupun kita belum makan malam, sudah makan, niatkan makan siang. Ngomong tadi, ana sudah makan. Ana sudah makan. Kalau dia ngomong sudah ada bungkus ke beh, ya terserah kita. Bungkus ke, boleh dia, tidak makan di tempat. Nah, cari tahu sumber ini dari mana. Ternyata memang halal, makan buat anak bini kita. Tapi ternyata syubhat atau haram, buang. Tapi kalau itu tidak jelas, ya silakan juga siapa yang ente mau kasihkan. Yang ketiga, syahsun ma'rufun indaka bidh-dhalam kalladhi yu'amilu bir-riba wa yujazifu fi bai'ihi wa syara'ihi wa la yubali min ay jihati yahsul ilayhi al-mal. Fa yanbaghi alla tu'amil hadha ra'san wa in kana wala budda faqaddim taftish wa su'al wa hadha kulluhu min al-wara' hatta ta'lam anna al-halal fi yadihi nadiran azizan fa inda dhalika yajibu 'alaika al-ihtiraz. Kelompok orang yang ketiga, kalau kau tahu benar ini orang sumber rezekinya haram, kebanyakan haram, dari 10 sumber rezekinya 9 itu dah haram, cuma 1 yang halal. Jadi kemungkinan untuk dapat pemberian dia dari yang haram itu lebih besar, maka kau harus jauhi wong ini. Apalagi kalau kita tahu benar dia ini tidak ada sumber rezeki halal, haram jelas-jelas. Sumber rezeki yang dibagi di suatu tempat yang mana sumber rezeki itu, pekerjaan itu distatuskan oleh syariat riba, haram.
adanya suatu kezaliman di situ, atau menjual sesuatu yang diharamkan oleh syariat, membuka tempat-tempat maksiat, jelas haram. Maka kata beliau sini dengan tegas, Imam Haddad mengatakan, "Fayan bagi an la tu'amil hadza ra'san." Wong macam ini jangan kau gauli, jangan kau dekati, jangan kau ambek dari dia, sama sekali jangan. Kenapa? Kalau kau sudah akrab sama dia, mau tak mau nanti kau bakal suatu saat bakal duduk bareng dia, bakal dijajaninya, mampir ke rumahnya, bakal dinjau makanan. Kita ngakrab. Ya, tak mungkin hari pertama ngomong, "Oi, minum. Aku puasa je kita." Aku puasa. Besok ketemu lagi. Hari Minggu aku puasa. Puasa apa? Kena hari Minggu je. Tawan. Jadi jangan bergaul sama orang yang sumber rezekinya haram. Orang yang berbuat zalim mendapatkan rezeki dengan cara nipu, dengan cara berbuat zalim dalam perdagangannya misalnya, atau yang riba tadi, jangan dekati sama sekali, dan jangan kau sentuh harta mereka sama sekali, jangan. Itu akan merusak diri kita, menghancurkan diri kita, membinasakan diri kita. Ra'san, makna ra'san itu sama sekali, jangan kau ambil dari dia. Wa in kana labudda faqaddim taftish. Kalau memang tak pacak ditolak, ya kita bingung nih. Tahu kita ini orang 9 sumber haram, 1 yang halal. Tanya tak apa-apa. Ya, kalau apalagi orang yang sombong dengan perbuatan maksiatnya, sombong dengan perbuatan haramnya. Ya tanya tak apa-apa, alafu duit ini dari mana ente? Tak apa-apa. Ini untuk terutama orang-orang yang sombong. Ya dengan ada usah nanya, pakai terima mbek lah kau tu. Dah aku nak nanya dari mana duit ini. Dijawabnya. Ya, kalau kita yakin dengan jawabannya dengan atau dari sumber yang halal, silakan. Tapi kalau dia nunjuk tahu atau kejinguan itu ada kedzib, ada dusta pada dirinya, tak mau dia ngasih tahu secara gamblang, secara zahir, maka tinggalkan. Tinggalkan, dan itu kita nolak, itu suatu dakwah buat dia. Biar dia tahu kalau kita ni tak ada butuh duit dia yang haram. Biar dia tahu. Nak singgung lah. Ya, alafu, anda masih ada duit. Alafu, kau kasih anda nak butuh duit ini. Kalau kita tahu duit itu sumber dari penjelas-jelasnya, dia baru dapat, ya akan baru dapat. Nah, ada kawan aku yang jual tanah dia cerita caranya haram, lalu dapat persentase, lalu mau bagi kita, tolak. Terima kasih, bukan aku tak butuh duit, cuma aku tak pacak nerima duit macam ini. Wah apa? Ya haram gawe kau. Jelas ke? Ya, nerima baik dan nerima sudah. Nak kata yang bertakwaan kau ni sok suci, terserah. Kalau tidak ya kita, kalau gara-gara ada kelemahan kamu terima, lalu kamu makan, kamu gauli, besok kamu bakal gauli ke situ dia. Hari ini cuma nyicip, hati kita masih nentang, hati kita masih dijaga Allah. Tapi kalau sudah masuk racun tadi, mulai ngelembut, akhirnya biasa baik kita. Besok melok jadi diajak, melok bela. Tak ada, aku tak ada melok. Dulu kita anti nian, kalau tak apa, sudah, kau duduk di mobil baik. Sudah, tak apalah aja kita duduk di mobil, mulai. Duduk di mobil. Besok diajak mulai, kau nyingok baik, melok, nyingok. Besok, nah kau kan pernah nyingok, nah ini caranya, kau jalan ni coba. Belak-belak 40%. No, mulai. Akhirnya kita jadi macam dia. Ini ada proses. Maka yang kata beliau tadi, jauhi nian-nian orang yang punya sumber rezeki yang haram. Jangan kau dekati, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad wa hadha kulluhu al-wara' hatta ta'lam. Inilah salah satu sifat orang sampai kau tahu jelas yang mana yang halal, yang ada di tangannya, yang mana yang haram. Dan orang yang seperti ini kita perlakukan kalau memang kita lihat jarang dia dapat yang halal. Ya, kita harus bersikap seperti itu. Wa idza wasalta ilaika ain ta'lam an tadhunnu bi alamati dhahira annaha haram aw syubha fala tatawaqqaf an radduha wa in wasalat ilaika ala yadi aslahus salihin. Kalau kau tahu misal ini sumbernya sumber haram, jelas-jelas haram, maka wajib kita nolaknya walaupun yang nyampe ke itu ke kita wong yang baik-baik. Ya. Kita tahu ini sumbernya baru dapat dari si fulan ini jelas-jelas haram. Nah, boleh jadi orang yang jadi wasilah pemberi ini tak tahu tentang dia. Lalu nyampi ke kita, tolak, minta maaf, saya ustaz, tunjuk kamu tahu ustaz dapat dari fulan bin fulan, yang mana mungkin anak tak kenal benar seluk-beluk perempuan ini, kamu lebih tahu. Kalau si fulan ini haram, walaupun anak tunjuk kamu, misalnya baik, kamu tahu ini titipan dari si fulan. Saya ngomong, nah ini duit ada titipan dari si kawan ustaz, pengen bagi untuk budak majlis, kamu tahu. Boleh kamu jelaskan sama ustaz, ustaz alafu itu wong ini tip sama ustaz tu, wongnya macam ini. Mungkin anda tak tahu, tolak. Walaupun yang nyampe kepada kita orang yang baik. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jadi hati-hati ikhwan rahimakumullah.
Fal amru tsani adamul ihtiras. Nah, yang tadi kamu harus hati-hati, menjauhlah kamu darinya. Wal amru tsani adamul ihtiras min muamalatil fasida wal makruha wa la tabi' wa la tashtari illa bi sighati sahiha wa la ba'sa bi mu'attah fi muhaggarat wajtanib ghish wal kidhib wal halaf 'ala as-sala' wa la taktum 'awiban fi sil'atika walau law atala 'alaihi wa mushtari lam yashtariha bidzalika tsaman wallahu a'lam. Imam Haddad mengingatkan kita tentang masalah tijarah, masalah berbisnis, berbuat amal, berdagang dan lain-lain. Berbuatlah kau jujur, jangan kau tipu menipu, jangan kau menutupi aib dari perdagangan kau. Jual barang buruk dikatakan bagus, barang karatan kita cat ulang, katakan baru. Ya, barang kepot kita ketok magickan biar bagus, kita katakan baru. Nah, jangan melakukan suatu kecurangan. Yang mana kecurangan itu harus kita jujur ucapkan. Kita tunjuk tahu benar-benar ini barang ini masih baru, cuma ada kempotnya di sini, cuma tunjuk tahu kepada yang membeli. Intinya, insyaallah kita bahas lagi minggu depan. Ya, mana posisikan diri kamu sebagai pembeli. Galak tak kamu dirugikan, galak tak kamu kecewa. Kalau kamu dah galak maka jangan perlakukan seperti itu. Kita dikatakannya bagus, barang bagus, sampai kamu pas buka nyengok sudah dol, sudah rusak, sudah buruk, sudah ada lecetnya. Tentu kita tak ridho, maka dengan seperti itulah jangan kita melakukannya. Karena kalau kita melakukan hal yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, jadi haram perdagangan kita, sumber rezeki kita juga jadi haram dan diangkat keberkahan oleh Allah dari perdagangan kita. Jadi jujur, ya kamu jual pempek itu bukan tolak iwat dulu, bukan iwat terus ngomong jujur, ya lewat kakap, lewat betok, nggak usah dikatain gabus asli, ya bohong itu dosa. Ya dok, dosa. Ini cukup cabai apa? Ini apa? Jadi cukup apa juga jual. Makin. Oh ini cukup asli juga padahal makin juga misalnya. Asam apa? Cukup. Nah, kan beda orang pengen yang lain. Kita berbohong, ada sedikit kebohongan. Terlepas uang itu tahu atau tidak tahu, haram hukumnya. Ya, terlepas uang itu tahu atau tidak tahu. Pastinya cipu lemaknya nih memang. Padahal bohong kita tuh. Misalnya tertipu dia tadi. Dia dah tahu haram, apalagi dia tertipu, lebih haram lagi. Kalau dia tahu kita sudah haram, nipu. Apalagi sampai dia tak tahu, tertipu benar-benar, itu lebih haram lagi.